pengalaman yang paling berarti dan berharga buat Ibu nih selama ikut Kak Ceria? Alhamdulillah dulu pernah dibantu sama Bunda, lagi rumahnya kena musibah kan, ambruk. Bunda ke rumah bantu. Yang kita bangunkan ya? Iya, alhamdulillah. Udah rumah kecil-kecilan. Iya, alhamdulillah. Bukan sering sih, tapi ya kalau memang kita tergerak lihat memang keluarga Kak Ceria kita benar-benar butuh bantuan untuk karena rumahnya roboh sih. Robohnya kenapa ya? Saya lupa. Karena angin hujan gede dulu kan musim hujan. Oh, ini pada di kerumunan ibu-ibu tuh lagi ngapain ya? Nah, mereka itu sudah ngambil uang santunan anak-anak Kak Ceria yang gimana kalau mereka datang selama setahun, datangnya rajin, full, dapat santunan uang 100.000 per bulan. Anak saya 2 dapat di sini. 8 tahun Bunda. Yang ikut Kak Ceria 3 generasi, dari neneknya, emaknya sama anaknya. Ya. Di sini kalau anak-anak belajar biasanya ibu-ibu nunggu di depan. Kita kenapa? Supaya mereka tertib ya. Anak-anak juga belajar tertib. Dulu kalau diizinkan masuk, waduh, yang ribut bukan anaknya tapi ibu-ibunya. Di kelas rame ya. Jadi kita suruh mereka tunggu depan, tapi buat ibu-ibu yang anaknya baru pertama kali datang boleh temenin masuk karena biar lihat dan bisa room tour juga, lihat apa yang diajarkan dan ada kelas apa aja ya. Oke Sobat Kak Ceria, kita hari ini mau pindah sejenak ke arah ibu-ibu karena biasa mereka nunggu ya sambil mengerjakan banyak hal. Ada yang ngobrol-ngobrol rumpi, ada yang jualan, ada juga yang sambil ngerjain kerjaan apa nih, coba kita lihat ya. Coba, ibu ngerjain apa nih Bu? Ngerjain plastik sendal Bun. Oh, dikasih upah berapa sih gitu kalau ngeceklek-ceklek itu? Ya, Upahnya berapa? 1.000-nya plastik, 13.000 duit Bunda. Iya. 1.000 lembar? Iya. 13.000 doang. Makanya nih ya, aduh saya salut sama ibu-ibu ya, Iya. tapi iseng-iseng berhadiah ya. Iya. Tadi ibu ini bilang apa ngerjain isi mainan tuh 10 kilo. Dia talinya. 8.000 tuh, coba ya. Kasihan kan ya Sobat Kak Ceria. Makanya saya sebagai bundanya Kak Ceria tuh rindu benar-benar bukan hanya anak-anak pintar, terus mereka dapat punya pengalaman ya, mungkin belajarnya keseniannya, tapi juga ibu-ibunya, keluarganya juga dapat disejahterakan ya. Semoga program MDG ini benar-benar bisa membantu banyak rakyat kecil ya. Amin. Selamat buat keluarga kami. Iya. Oke, Ibu, semangat ya. Waduh, luar biasa. Sambil ngomong anak Bun di rumah. Iya, bisa masak, bisa nyuci di rumah. 1.000 lembar loh saudara-saudara. Iya. 13.000 doang. Iya. Yang itu 10 kilo. 8.000. Bikin apa, tali apa? Tali plastik, tali sama model. Bedanya itu yang diikat tali, kalau ini pakai staples. Semangat ibu-ibu. Iya Bun. Jangan patah menyerah, buat hidup ini kita harus berjuang ya. Apalagi buat anak-anak kita ya. Dengan perjuangan dan kerja keras ya, ibadahnya juga. Ini anaknya berapa tahun? Sama ya. Iya. Ini dari 8 tahun Ibu. Udah berapa tahun? 8 tahun aku Sekarang aja kelas 5. Berarti berapa tahun nih? TK-nya 2 tahun, TK 3 tahun. 8 tahun. Iya 8 tahun. 8 tahun, TK 3 tahun, terus sama di sininya sekarang kelas 5 jadi 8 tahun. Perubahan yang paling kalian lihat, perubahan yang signifikan tuh apa? Anak-anak saya Anaknya sekarang dia lebih berani, udah gitu dia kan ikut eskul yang gambar, jadi dia lagi rajin melukis aja. Kalau kakaknya SMP dia ngambil eskulnya matematika dia, makanya matematika dia cepet dia hitung-hitungannya. Berarti di bawahnya Kak Jessica, bimbingan Kak Jessica ya. Kalau mainnya pintar matematika cuma ngitung duit doang. anak-anak aku juga sama etikanya ngomong-ngomong Beda-beda ya etikanya ya. kakak-kakaknya sini belajar ini. Itu ada si Herman, si Charles. Ya. Udah nggak kurang ajar ya? Masih kurang ajar nggak? Enggak, Nurut ya, nurut ya. Anak saya memang nurut, alhamdulillah. Kalau nggak nurut nggak dikasih permen ya, dikasih hadiah. Kalau dikasih gitu, Sobat Kak Ceria. Kalau mereka nggak nurut ataupun melakukan pelanggaran, pertama-tama dikasih tahu dulu baik-baik. Tapi kalau diulang-ulang, nggak dapat hadiah pulangnya. Makanya bunda-bundanya ya lumayan ringan ya dibantu di sini ya. Karena kami juga ajarkan akhlak budi pekerti. Bunda, anakmu berapa tahun nih? Aku sering banget nih tahu nih ya. Berapa tahun nih anaknya sini? Saya dari anak saya sebelum PAUD ya, PAUD itu dari PAUD itu.
sampai sekarang mau udah kasih main ini masih di sini terus. Bareng. Tapi kok bisa kalian nemenin, ya ampun, dari kalau segini sih ya, segini masih mending. Anaknya udah gede masih temenin. Emang di rumah nganggur, Bunda kita Iya. kemarin seneng Kita banyak teman Bunda. Banyak teman. Iya, banyak teman. Kita beda daerah nih, Iya. beda wilayah, cuma Tapi jadi jadi satu. kayak saudara. Jadi kayak saudara kita. Jadi saudara. Tapi, Kita keluarganya di sini sekali. ngomong-ngomong, pasti sering gosip ya. Iya. Jangan gosip suami-suami ya. Jangan gosipin mertua ya. Intinya mau makan di sini makan udah kenyang. Jangan gosipin Bunda Tita juga. Ini kita malah kenal. Sekali Bunda. Kumpul kan 2 kali doang udah di sini enak kita. Adem ya. Ada. Doain supaya ada AC. Bukan, oh cerita nggak mungkin suka sukanya, tapi pengalaman pahit di sini. Kayaknya nggak ada sih ya. Kita happy aja. Happy aja. Bunda juga, dulu kan gini loh, Bunda inget banget ya, zaman dulu nih, kalau ada pemilihan yang pergi jalan-jalan atau dapat hadiah atau sembako, biasanya nih ya, Bunda-bunda dulu ya, kalau anak yang nggak dapat, Bunda, Anak saya nggak dapat. Iya benar-benar ya. gitu. Iya. Suka komplain. Dulu ya, itu ya kita sampai kadang kakak-kakaknya ya, kalau udah masa-masa gitu kita kabur. Iya, benar, Karena benar. enggak, Takut dikejar ya. Karena gini, kalian Dikejar. kan udah di absen, udah anaknya memang nggak datang, tapi semua ngakunya datang lagi, Iya, ya kan? Tapi Bunda bersyukur sekarang ini udah hampir nggak ada, ya, hampir nggak ada yang komplain. Berarti kalian percaya ya? Ya. Dan juga Terima Bun ngapain? pasrah ya. Nah, karena memang kita kan absen, makanya kan gue tahu kan bahwa pas absen. Tapi mungkin ada nggak di sini yang anaknya ikut ngajar, udah lulus ataupun lagi Anak masih saya sekolah? belum baru kelas 5 sama SMP Oh, Bunda. nanti kalau udah kelas SMP ataupun SMA, SMA, boleh ikut ngajar di bimbel yang hari-hari biasa. Bunda kan ngajar di area luar. Itu hitungannya tetap hari Minggu juga Bunda. Oh ya, minggu ya, tapi hari biasa mereka jadi tim pengajar. Oh, kalau hari biasa kan, kalau misalnya itu kan nunggu udah lulus ya Bunda ya, Bunda Iya. SMA ya. SMP juga boleh. Yang penting perkaliannya bisa ngitungnya bener, ajar baca bisa, ya. Kalau belum bisa ya, misalnya nggak lancar matematika ya jangan, atau belum bisa Kadang kalau baca. anak, kalau kita yang suruh pada nggak mau. Iya. Kalian soalnya yang nyuruh. Anak kok kan susah kalau suruh emaknya mah mendingan dari kakaknya langsung Kakaknya disuruh gitu. yang nyuruh. Kalau kita mah kadang Kakaknya dulu nggak. kakaknya. Si Herman apa juga kakaknya dibimbing itu Herman. Dia ikut Bunda Cuma kalau kok enggak. itu Bunda Nita dulu kan ada itu eskul hadro. Sekarang kok udah nggak ada lagi tuh dari pas abis corona kayaknya Bunda ya. Iya benar. Sebenarnya dulu sempat ada Hadro. dari Hadro itu kan dari Muara Baru. Ah. Belakangan karena mereka waktunya nggak ketemu sama kita, Bentrok. kita sempat dapat dari Ustadz Ustadz Habib Lutfi punya yang punya tim ya dari pesantren mereka. Tapi karena jauh di Cawang, akhirnya mereka nggak bisa datang juga, kejauhan. Iya, Nah anak kalau kalian ada kenal guru-guru yang bagus, kasih kenal kita. Nah, sobat Kacer ya, sebentar lagi kita akan lihat ya. Ini pada di kerumunan ibu-ibu tuh lagi ngapain ya? Nah, mereka itu sudah ngambil uang santunan anak-anak kerja yang dimana kalau mereka datang selama setahun, datangnya rajin, full. Ada kita pilih yang full itu dapat santunan uang 100.000 per bulan. Nah ini mereka udah rutin ya, jadi setiap bulan dapat 100.000 ya, bisa buat jajan ya, lumayan ya Bu ya. Bisa dapat apa Bu? Maksudnya buat jajan. Buat jajan anak-anak. Anak saya 2 dapat di sini. 8 tahun Bunda. Iya, Ibu dia rajin anaknya. Ya. Oke, coba kita mau kenalan ya sama kakak yang biasa yang bagi-bagi duit ya. Wih, kita lihat ya. Coba, ini jadi kita uangnya ini kita peroleh dari keluarga Kahal maupun kerabat ataupun teman-teman Bunda, teman-teman saya ya, yang rindu. Mereka memang tahu kita punya program santunan ini dan mereka ikut. Jadi kalau mereka mau ambil satu anak, kita kasih profil anaknya dari area mana, apakah anak yatim atau piatu ataupun masih normal, masih lengkap, umur berapa, kelas berapa. Nah kita kasih kurang lebih profil anaknya. Nah terus dari situ kita akan mau ambil berapa anak misalnya. Oh saya mau ambil sebulan 2 anak, berarti bayar 200.000. Misalnya mau 10 anak berarti 1 juta kayak gitu. Nah
ini buat sobat Kalceria yang misalnya mau ikutan ambil bagian, nah bisa ya, karena kita setiap nanti dulu setiap 6 bulan, tapi setiap setahun sekali kita buka ini gelombang baru ya. Jadi siapapun dari segala penjuru, bahkan saudara saya yang dari Singapura dia pengen ambil bagian, jadi kadang dia ambil 2 atau 3 gitu. Jadi mau ambil berapa bebas ya. Yang penting kita salurkan dan kita pastikan anak-anak itu terima ya. Ini mereka terima ya, ditantanganin ya. Mungkin kita kenalan sebentar ya. Kak Karin ini yang petugas pegang bagian santunan. Mungkin Kak Karin bisa jelasin nih apa-apaan nih Kak? Waduh, jelasin. Hai, jadi gini, ini namanya adopsi anak-anak berdasarkan kedatangan anak-anak. Jadi kalau misalkan, jadi kita misalkan dalam 1 bulan itu ada 4 kali datang, 4 kali kehadiran, berarti kalau mereka nggak datang sekali, adopsinya dipotong 1 kali datang. Itu kita udah ada surat perjanjian adopsi sebelumnya. Begitu Bunda. Nah, buat yang dari luar ataupun dari keluarga Kahal yang ikut ambil bagian, seringkali kan kita memang tagih mereka sejumlah anak yang mereka ambil ya. Tapi bagaimana dengan misalnya, oh ada pemotongannya, kita nggak mungkin kita kasih tahu di sana mereka untuk dibayarnya dipotong. Kita tetap ambil full, tapi seringkali nih suka duka kami ya, jujur nih. Kadang-kadang ada yang udah orang tuanya udah nggak mau ambil, ataupun misalnya mereka pindah kota, terus ataupun kadang-kadang kita tambah anak tapi orang tua yang mau ngambil anaknya masih kurang. Nah, kita jadi substitusi silang ya. Iya, jadi biasanya gini, ketika kita buka gelombang baru itu biasa kita terima itu sekitar ratusan anak. Nah, di awal itu kan belum ketemu orang tua asuhnya. Nah, kita jadi yang kita potong-potong yang karena anaknya nggak masuk itu biasa kita substitusi kepada anak-anak yang baru. Jadi semua uang adopsi tersalurkan dengan baik seperti itu. Dan laporannya jelas ya. Iya, betul. Laporannya jelas, ini bagian pegang laporan keuangan ini, pembukuannya. Jadi siapapun yang kapanpun mau tahu, mau lihat bisa ya. Ini anaknya ya, yang ganteng ini namanya Darren. Jadi ini orang tuanya yang kebetulan nemenin anaknya yang ambil. Ada juga anaknya kalau udah dewasa ataupun yang memang orang tuanya nggak bisa datang ambil, mereka boleh ambil, tapi tetap tangan ya. Ini bukti bahwa mereka udah ambil. Ibu, anaknya dapat. Ibu mau tanya dong. Ibu mau tanya dong, anaknya udah berapa lama di Kahal Ceria? Udah 8 tahun. 8 tahun. Dapat adopsi ya? Dapat. Oh, berapa nih biasanya dapat bulanannya? 2 anak 200.000. 200. Oh, berarti kalau 200 berarti anak ibu rajin ya selalu datang ya? Nggak ada potongan ya? Nggak ada. Oke. Nah, kalau seperti anak ibu ini berarti rajin karena dapatnya full. Bu, biasanya dipakai buat apa uangnya? Ya buat jajan anak, kadang keperluan sekolah juga. Oh, oke. Tapi mereka seneng ya? Alhamdulillah. Bukannya buat ibunya? Ya, ada sih. Ibu, ya udah asal izin anaknya nggak apa-apa ya. Karena ini kan memang satu fasilitas yang kita berikan buat mendorong anak-anak supaya Tapi kan rajin. nomor satunya keperluan anak dulu. Jadi buat sobat Kalceria yang mau ambil bagian untuk mengambil adopsi buat anak-anak ini, adopsi itu cuma kasih 100.000 per bulan ya, bukannya bicara nanti anaknya itu butuh apa terus kita sediain, enggak, tapi kita benar-benar kasih hati kita nih untuk memberikan sisihkan dari gaji kita, dari penghasilan kita untuk anak-anaknya 100.000 per bulan. Jadi kalau yang mau ikut ambil bagian tapi bingung ya gimana caranya, hubungin nih, kita lihat di IG kita ini ya, IG Kahal Ceria, DM aja, nanti ada yang jawab pasti ya. Ya Bunda Tanjung Wangi sama Bunda Muara Baru. Ya Bunda Muara Baru. Muara Baru Tanjung Wangi. Tanjung Wangi Bunda, Tanjung Wangi ini nggak ada Mama Tanjung Wangi. Muara Baru sini, Tanjung Wangi sini. Nih, Ibu kayaknya mau ambil santunan ya. Ada berapa yang dapat? Yang dapat 2, yang satu ngomongan ponakan ikut les. Iya. Ibu, setelah ikut Kahal Ceria itu apa sih yang dirasakan manfaatnya? Manfaatnya anak yang cowok berani, baca udah lancar. Sekolah juga nggak malu lagi, berani. Bunda.
Udah berapa tahun ikut? Udah dari bayi yang kecil. Alisa dari SD nih, sekarang udah SMA kelas 1. Ibu ini dari oek-oek langsung bawa anaknya. Iya. Nah ibu pernah nggak punya pengalaman yang paling berarti dan berharga buat ibu nih selama ikut Kala Ceria? Alhamdulillah dulu pernah dibantu sama bunda, lagi rumahnya kena musibah kan, ambruk. Bunda ke rumah bantu sama Kojun. Oh yang kita bangunkan ya? Iya, alhamdulillah. Oh ya, jadi kita udah rumah kecil-kecilan. Iya, alhamdulillah. Bukan sering sih, tapi ya kalau memang kita tergerak lihat memang keluarga Kala Ceria kita benar-benar butuh bantuan untuk karena rumahnya roboh sih. Iya. Robohnya kenapa ya? Saya lupa. Kena angin hujan gede, dulu kan musim hujan. Oh, roboh. Tahun berapa Iya. ya? Tahun berapa sih ya? Lagi kakaknya SMA sih bunda. Tahun 2017 kalau nggak salah lagi ada Kak Erik. Ada timbal balik ya, ibu ini Iya, jualan kemarin ngikut ngajar. jual udang dan Udang, iya. Kadang-kadang kalau saya butuh di catering udang, karena saya telepon di ibu, bu bawain ya. Ibu dapat dari mana sih udangnya? Dari Kerawang langsung bunda dikirim. Mami Aling juga sering saya antar ke sana rumah Jadi makannya. dia ambil dari orang lain, di pack gitu, terus dijual ya. Dapat untung komisi aja kali ya per satu dapet paket ya. satu kilo itu. Itu artinya ibu ini nggak cuman buat topang tangan tapi mau kerja. Kalau pagi jualan ayam keliling bunda. Nah, sobat Kala Ceria, ini patut contoh nih, ibu-ibu yang mungkin sederhana hidupnya tapi nggak pernah menyerah dan terus mau berjuang dan rajin ya, Alhamdulillah. rajin bekerja ya, cari uang. Iya, Suaminya Pak. kerja nggak? Suaminya kerjanya nggak tentu bunda, namanya di pelabuhan kadang bongkar kadang enggak. Jadi sama fokus buat Ali sama Alfa kan masih butuh biaya. Iya. Jadi kerja. Alhamdulillah iya. Ada pertanyaan nggak yang seputar Kala Ceria? Yang mungkin kalian ada unek-unek ataupun lagi, aduh mau nanya nih ada apa? Kok kayaknya nggak aja, tapi bingung mau nanya sama siapa gitu. Ada pertanyaan atau gunda-gulananya? Ada nggak unek-unek? Ada? Nggak ada. Nggak ada, bener? Berarti lope-lope ya? Iya, lope-lope. Bunda juga lope-lope sama kalian. Oke, semangat ya. Mudah-mudahan. Ya semangat selalu ya. Ya bunda. Ya, soalnya kalian termasuk yang diem banget nih. Kalau situ kan yang rame berisik ya. Yang ini jangan mau kalah rame, jangan mau kalah berisik kan cuma ayo. Beda geng. Ini daerah mana? Daerah mana? Bunda senang kalau kalian berbaur, berarti kalian keren ya. Mainnya jangan milih-milih ya, berbaur. Nggak beda daerah. Cuman ini Bunda yang lebih kalem ya. Ini kampung. Oke, ini daerah mana nih? Ini aku tahu, Teluk Intan. Ibu ini yang ibunya ada anaknya ikut nari nggak? Ikut perform toh? Belum. Oh nggak apa-apa. Gini, kalian kalau soal perform itu kan bicara kesukaan ya. Tapi kalau matematika itu kan memang misalnya atau di Inggris dia masuk. Banyak tuh anak yang lucu. Mereka milih yang gini loh. Saya bisanya apa? Salah. Justru yang nggak bisanya apa kan? Kan katanya dulu kan jadi Iya. pelajaran yang belum ada di sekolahan di sini udah dipelajari, kadang sama Kak Jessica udah diajari. Iya. Jadi anak-anak seneng. Iya, memang jujur ya, Sobat Kala Ceria kita pakai metode seperti Kumon karena kebetulan pengajarnya itu salah satunya yang bikin kurikulum itu anak saya, Jessica. Nah dia itu dulu kalau di Kumon ya, dia kelas 1 SD tapi ngerjain soal kelas 6. Jadi 5 level di atas kelasnya dia. Makanya dia tahu gimana celah-celah ngajarin anak supaya ngerti. Tapi memang dulu tuh kan pas dikompokin kayak gitu anak-anak mereka minder. Karena kelas 1 kadang-kadang juga gabung sama kelas 5. Karena yang kelas 5 memang nggak menguasai. Sedih sih ya pendidikan di sini ya di Indonesia kadang-kadang anak-anak tuh seperti kesannya wah dilulusin. Tapi nggak bisa tuh perkalian. Kalau udah nggak bisa perkalian nggak mungkin pembagian bisa. Makanya dulu kita kompokin seperti itu banyak yang akhirnya mental. Mereka kadang aduh kayaknya malu kumpul aja nih kelas 1 kadang kumpul sama kelas 3 ada yang kelas 5 nanti juga yang udah SMA kumpul sama kelas 5 jadi mereka malu dan akhirnya sempat berapa saat itu mereka udah kayak takut datang atau malas datang minder. Jadi kita ajak lagi, kita tanya nih gimana solusinya. Nah kita akhirnya
bikinlah ekskulnya tuh mereka boleh pilih apa yang mereka mau mantapkan untuk mereka kembangkan baik seni maupun ini otaknya. Jadi akhirnya dari situ mereka ada yang pilih kelas Inggris, ada yang matematika sesuai dengan kebutuhan mereka. Udah berapa tahun ya anaknya dari TK sih dulu. TTK ya. Iya. SMP. Iya. Dalam. Tapi kalau anak ibu benar milih matematika bagus tuh. Soalnya bunda sedih kadang-kadang bener anak-anak tuh kalau ditanya, ayo mas dulu kan kita pakai cara gini. Pertama masuk eskul 45 menit pertama eskul. Jadi mereka masuk kelas seni, kelas nyanyi, nari. Nah setelah itu masuk harus di kelas setelah 40 menit selesai, mereka masuk kelas matematika. Minggu pertama matematika, minggu kedua Inggris, minggu depannya lagi matematika, minggu depan lagi Inggris. Nah setelah itu baru program. Program itu kayak sifatnya ada icebreaker, main ya, ada lomba-lomba, ada juga diajarkan akhlak budi pekerti berupa cerita, drama. Nah itu semua dikemas dalam 1 jam terakhir dan mereka itu dapat hadiah di situ. Nah dapat penjelasan soal nilai-nilai kehidupan juga di situ. Nah tapi memang setelah kita lihat itu dulu sampai 3 jam ya. Iya. Kesini tuh sampai 3 jam lebih. Jadi kayak benar-benar apa ya, kadang ibu-ibunya bisa santai pergi dulu ya jalan-jalan ya ke kota tua, nanti balik lagi kebut ya. Nah tapi memang di situ akhirnya kita setelah bunda sih lihat perubahan yang paling signifikan waktu COVID. Iya. Pas COVID kan mereka nggak sekolah. Terus pas mulai masuk sekolah lagi, mereka rasanya capeknya kayak udah kayak kerja keras itu ya di sekolah. Jadi mereka bilang, bunda nggak mau belajar, kalau bisa ekskul aja. Nah dari situ kita rubah program kita, sekali datang cuma ekskul, tapi di ekskul itu juga ada pilihan mau matematika boleh, Inggris boleh. Nah dari situlah anak-anak mulai mau lagi. Kalau nggak pada banyak yang hilang. Nah itu bisa. Nah itu bayangkan ya, bisa lihat nggak nih kira-kira generasi bangsa kita seperti apa. Kalau nggak kita mulai cermati, benar-benar punya strategi bagaimana mendorong mereka ya. Waduh, bisa pada nggak mau belajar tuh. Iya. Ya bersyukur kalau anaknya mau belajar ya. Iya. Anak ibu ambil kelas apa? TK ya. Oh belajar baca nulis ya. Anak ibu? Kelas 4 ini. Kelas 4? Iya, matematika juga. Oh matematika ya. Oh iya. Matematika sama Kak Jessica. Iya, yang penting kalau telaten, pokoknya nggak ngerti tanya. Si Kak Jessica itu pinter anaknya. Dia serba bisa, nari bisa, dan nyanyi bisa, dia main musik bisa. Tapi memang karena kita kekurangan tenaga pengajar matematika, jadi bunda ambil dia benar-benar khusus matematika. Karena dia pintar ngajarnya, ngertiin, dan dia punya niat banget sampai anak-anak ngerti gitu loh. Apa-apa, tapi kalau mungkin Suami saya kayak juga dong. Wah, ada apa nih? Kok Bunda Nita dikerumunin sama ibu-ibu? Yuk, coba kita cari tahu. nanti ya pilih-pilih ya. Kalau misalnya gini loh, ada kalanya kita udah potong-potong selesai ya. Kalau cuci piring, cuci perabot masak ya harus mau ya. Jangan nanti nggak mau, bukan kerjaan saya. Oh, ini adalah seleksi yang Bunda Nita lakukan untuk para bunda murid bimbel gratis Kahal Ceria yang membutuhkan penghasilan tambahan melalui dapur MBG Kahal Ceria. Mau nanya, kan anak saya di sini, cuman saya nggak ngikut karena saya punya anak kecil. Kok saya bisa pun buat yang malam kok saya, kakak saya. Kalau bukan anak Kahal Ceria itu kita prioritaskan nomor 2. Yang utama keluarga Kahal Ceria dulu. Kan tujuan ini program ini kita mensejahterakan kan. Jadi terutama dari keluarga Kahal Ceria dulu. Jadi kalau misalnya orang tuanya ataupun siapanya yang nggak punya kerjaan, jadi kita bisa membantu. Karena lewat program MBG ini kan dikasih ini apa namanya ya, love gift ya atau gaji ya. Iya, soalnya kakak saya di rumah dagang Bun. Jadi dia pengen coba kerja masak gitu. Kalau ada Bun, Kamu tunggu aja nanti di waiting list. Ini kan ada tulisan nggak anaknya, kalau nggak ada anak Kahal Ceria nggak apa-apa, dikosongin aja. Nanti kan kalau kurang orang kita panggil. Oke. Ya. Iya, makasih ya Bun. Ya. Suami belum dapat pekerjaan. Di daerah kamu kerja di daerah mana? Kamu tinggal di daerah mana? Marah-marah. Oh, anaknya siapa? Nama anaknya siapa? Ini sini Nanda. Kelas berapa sih Nanda yang mana? Di sini. Yang mana? Kelas berapa? Kan nama Nanda banyak. Ada yang Kelas 1 yang kelas 1 dia masih ya. suaminya kalau nggak kerja kamu jualan di rumah. Iya, berapa? Bun? Enggak, aku nggak jualan juga. Berapa? Apa?
Wah, ternyata banyak juga ya bunda yang membutuhkan penghasilan tambahan. Mereka antusias banget untuk daftar seleksi di dapur Kahal Ceria. Coba kita lihat ekspresinya Bunda Nita yang udah mulai lelah, guys. Sobat Kahal, kita doakan sama-sama ya supaya program MBG ini berjalan lancar dan dapur Kahal Ceria bisa membawa berkah bagi para bunda dan siapapun yang membutuhkan bantuan. Yes, yes, yes.